kita bicara reshuffle yang sebetulnya adalah sudah melenceng dari sistem ketatanegaraan kita. Apa maksudnya? Reshuffle itu sebetulnya tidak penting karena di dalam sistem presidensial yang tanggung jawab bukan menteri, yang tanggung jawab adalah presiden gitu. Nah, seolah-olah reshuffle ini mengatakan tanggung jawab menteri. Jadi presiden wajib mengganti menteri yang tidak perform. Nah, disinilah masalah kita, bangsa kita, seolah-olah kita bilang ini permasalahan perdagangan adalah permasalahan Mendak Lutfi pada saat itu. Sebetulnya itu adalah sistem presidensial, tadi Bung Saganda sudah katakan, presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengganti menteri. Jadi sistem presidensial, hak prerogatif artinya apa? Artinya yang bertanggung jawab penuh adalah presiden. Jadi jangan sampai rakyat terkecoh lalu meminta tanggung jawab menteri. Dan yang kita dapat adalah seperti begini. Yang kita dapat adalah dagang sapi. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi reshuffle itu sudah tidak penting. Jadi yang dituntut oleh masyarakat ketika ada permasalahan di perdagangan, minyak goreng dan sebagainya, bukan menuntut menteri mundur, menuntut presiden memperbaiki ini semua. Kalau tidak bisa, ya berarti ada mosi-mosi yang tidak percaya. Kan harusnya begitu. Karena tidak bisa rakyat atau mengusulkan, DPR pun tidak bisa mengusulkan untuk mengganti menteri. Nah, inilah sistem presidensial kita. Jadi bahwa kita salah arah, bahwa kita mengharapkan penggantian menteri adalah sebagai solusi. Padahal kalau kita lihat lagi, pergantian menteri ini seolah-olah menjadi cuci tangan dari eksekutif. Ya, setiap ada mau reshuffle, masyarakat heboh. Wah, kelihatannya ini akan perbaiki dan sebagainya gitu. Tetapi semuanya tunduk kepada presiden. Kalau presiden, misalkan Lutfi, kita bicara Menteri Perdagangan, pada Januari sudah memberikan DMO dan DPO, sudah mewajibkan itu. Dengan harga DPO-nya adalah 9.300, supaya minyak gorengnya bisa menjadi 14.000. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian, karena tidak berjalan, kemudian apa? DMO dan DPO-nya dihapus. Atas kekuasaan siapa yang hapus? Bukan kekuasaan Pak Lutfi. Lalu dibikinlah sistem dengan pajak ekspor dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian ditunjuk lagi Luhut, ya, udah ada larangan ekspor dan sebagainya, ditunjuk Luhut. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sekarang solusinya adalah salah satu kemungkinan kemasan curah itu mau dihapus. Solusi siapa ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk ini semua? Kan harusnya presiden di dalam sistem presidensial. Ini yang harus dituntut oleh masyarakat. Itu pertama. Kedua, kita lihat di dalam sistem presidensial yang dinamakan presidential threshold harus 20%, yang kemudian berkembang menjadi 60% yang mendukung, artinya koalisi, ya, koalisi partai. Lalu kemudian koalisi partai itu waktu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Prabowo cuma didukung oleh 2 partai dan 3 lah sama Demokrat, yang lainnya mendukung itu. Artinya apa? Artinya tidak terelakkan bahwa Pak Jokowi harus memberikan jatah menteri kepada partai. Yang parahnya adalah jatah menteri itu dikasihkan ke ketum juga lagi. Ya, Erlangga menjadi Menko Perekonomian, Soeharto menjadi ketum dari itu menjadi Bappenas. Nah, sekarang lagi komplit koalisi Indonesia Bersatu itu menjadi menteri semua. Kalau ini sudah menjadi menteri semua, dan kalau siapa yang bisa mengkritisi eksekutif ini?
Artinya permasalahan utama di negara kita adalah tidak berjalannya sistem ketatanegaraan kita, tidak ada pengawasan dari DPR kepada eksekutif. Siapa yang mengawasi kartu prakerja yang menurut BPK sudah salah sasaran? Kalau ketumnya adalah Erlangga, ketum Golkar. Apakah bisa Golkar mendorong itu? Apakah bisa di parlemen mendorong bahwa IKN yang melalui studinya Bappenas mengatakan itu adalah baik? Nah, apakah bisa bahwa kalau ada di sistem perdagangan kita masalah, ada masalah, apakah bisa anggota DPR PAN mengkritisi Mendak? Nah, ini permasalahan utama bahwa check and balances ini tidak berjalan. Akarnya adalah di presidential threshold 20% lagi yang harus dibagi-bagi. Nah, jadi kartu prakerja kita tidak bisa mengkritisi, nah semuanya kita tidak bisa mengkritisi itu. Jadi sekali lagi yang kita ada permasalahan kita sebetulnya ada bukannya masalah di hanya sebagai eksekutif saja, karena tidak ada check and balances, karena DPR tidak bisa mengontrol eksekutif, maka yang terjadi adalah eksekutif bekerja semena-mena, menunjuk menteri yang terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan partai politik. Nah, itu secara makro. Kalau kita lihat bagaimana dengan dua menteri, ya yang lain, Wamen kita tahulah di sini Wamen itu hanya cadangan ya. Menteri ini adalah mengenai ATR, ya, agraria dan tata ruang itu. Seperti tadi sudah disinggung oleh Bung Saganda, bisa apa? Apakah penunjukan ini ada kecurigaan dari masyarakat untuk mengamankan kapling-kapling yang ada di IKN? Kapling-kapling untuk mereka, para pengusaha besar, yang mungkin mau disebut oligarki atau apapun gitu kan? Atau ada juga yang untuk properti. Jangan-jangan Wamen ex-Panglima ini kan sebagai siapa lagi yang berani protes? Semacam apa namanya? Jenderal junior kalau mau protes, kalau junior. Nah itu mana berani dia? Meskipun dia mantan Panglima Bung Saganda. Tapi mana berani kalau prajurit yang membackingi lagi untuk protes-protes lagi. Nah, properti ini jadi narasi kata-kata dari presiden yang yang mengatakan amankanlah konflik agraria, amankan untuk siapa? Nah, ini pertanyaan, apa untuk rakyat, apa untuk para pemilik modal? Nah, kalau wamennya sudah, kalau menterinya sudah di situ, nah jadilah di sini eksekutornya, ya, anak muda. Ya, nah eksekutor sebagai wamen ini adalah anak muda untuk eksekusi. Ini mana? Nah kan cepat dia kerjanya kan ya. Kalau kita mau mengharapkan menteri kerja begitu mana bisa lah. Gitu. Makanya disitulah didorong. Jadi kita lihat bahwa di sini memang sudah, kalau terkesan bahwa ini adalah bagi-bagi kursi, ini adalah untuk kepentingan politik, saya rasa semua masyarakat sudah membacanya lah, seperti yang tadi Bung Fadil katakan juga. Jadi semuanya sudah membaca ke situ, gitu. Bahwa ya sekarang Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Kementerian Perdagangan. Nah ini bisa menduganya bahwa koalisi Indonesia Bersatu menjadi lebih solid, yang nantinya akan mengusung calon presiden yang memang direstui oleh oligarki. Dan itu sudah cukup tuh, kalau itu masih 20%. Jadi apakah untuk ada menuju ke sana? Ya, di sini
Dan kedua adalah tentu saja bahwa dengan modal kementerian di dalam perdagangan itu sangat ya, Kementerian Perdagangan itu kan banyak izin-izin yang harus dikeluarkan ya, terutama izin import ekspor kan gitu. Nah, di sini ada banyak bertaburan bintang, bertaburan uang, bertaburan rupiah, bertaburan dolar. Nah, apakah itu bisa juga tidak tergiur untuk mengamankan suara-suara dari PAN kepada partai-partai baru yang mau mencoba mencuri suaranya? Yaitu siapa? Mungkin Partai Pelita atau Partai Umat yang siap untuk menjadi pesaing dari PAN. Nah, kalau PAN itu tidak terproteksi, maka koalisi Indonesia Bersatu ini akan menjadi rentan. Nah, ini harus diperkuat ini, karena ini modal untuk capres yang akan datang untuk menjadi capres oligarki. Nah, jadi saya rasa bahwa di sini sebagai summary saja, bahwa di sini sangat penting masyarakat harus kembali kepada sistem presidensial, yaitu meminta pertanggungjawaban kepada eksekutif. Tidak mau tahu siapapun itu menterinya. Itu yang paling penting. Nah, kalau ada check and balances, otomatis eksekutif presiden tidak bisa bermain-main menunjuk menteri. Kalau check and balances-nya jalan. Kalau check and balances-nya tidak berjalan, ya sesuka-sukanya saja.